akan menjelaskan mengenai pengertian ikan pelagis beserta dengan salah satu contoh spesies berikut taksonomi dan ekologinya. Ikan pelagis merupakan kelompok ikan yang hidup di zona pelagis perairan yang tidak dekat dengan dasar laut maupun dengan pesisir laut. Ikan pelagis terbagi atas pelagis besar maupun pelagis kecil. Salah satu contoh yang akan kita bahas pada hari ini adalah ikan pedang laut atau Siphias gladius yang termasuk ke dalam ikan pelagis besar. Siphias pelagius memiliki taksonomi yang dapat terlihat seperti pada gambar berikut. Secara ekologinya, habitat Siphias gladius dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama di perairan Hindia, Pasifik maupun Atlantik, dengan variasi temperatur antara 5-26 derajat Celcius beserta kedalaman antara 200 hingga 600 meter. Spesies ini juga dikenal memiliki laju migrasi yang sangat tinggi. Berdasarkan cara makannya, Siphias gladius dikenal sebagai apex predator atau predator yang terletak pada puncak rantai makanan. Mangsa dari Siphias gladius berupa ikan pelagis lainnya, cumi-cumi atau kelompok cephalopoda lainnya. Cara makannya sendiri, Siphias gladius sering menggunakan muncungnya yang panjang dan tajam seperti pedang untuk membelah mangsanya yang berukuran sangat besar. Untuk mangsanya yang berukuran lebih kecil, ia akan memakan mangsa itu secara utuh. Halo, perkenalkan saya Salma Nadira. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan juga distribusi dari ikan swordfish. Ikan swordfish memiliki mulut atau moncong yang panjang dan pipih dan bentuknya seperti pedang, sesuai dengan namanya, swordfish. Selain itu, ikan swordfish badannya terlihat kuat dan juga membulat dengan mata yang besar. Sirip punggung pertama ikan swordfish tinggi dan berbentuk bulan sabit. Begitu pula dengan sirip-sirip lainnya yang berada di punggung maupun di perutnya. Ikan swordfish memiliki ekor berbentuk bulan sabit dan ukurannya yang lebar. Umumnya, warna tubuh dari ikan swordfish akan gelap di bagian punggung dan juga akan memudar menjadi terang di bagian perut. Ikan swordfish dapat kita temukan di seluruh dunia di perairan tropis sedang dan terkadang dingin di Samudra Atlantik, Hindia, dan juga Pasifik. Mereka ditemukan di arus Teluk Atlantik Utara Barat, membanjir ke utara ke daerah Grand Banks of Newfoundland. Ikan swordfish Atlantik Utara setiap tahun bermigrasi ribuan mil di sepanjang pesisir timur Amerika Serikat dan juga Kanada. Tidak hanya itu, migrasi ikan swordfish juga dapat kita temukan di bagian pesisir barat Amerika Selatan, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Aryo Dewandaru. Sekian, terima kasih. Nah, oke, untuk materi selanjutnya, saya Aryo Dewandaru akan mempresentasikan materi mengenai migrasi Siphias gladius. Data mengenai migrasi Siphias gladius yang akan kami bahas bersumber dari penelitian yang dilakukan di bagian tenggara Samudra Pasifik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pop-up satellite archival text atau PSATs pada 21 ikan, di mana tagging dilakukan pada daerah Samudra Pasifik dekat Chile Utara pada periode Maret hingga Juni 2007. Nah, suhu di lingkungan selama penelitian didapatkan berjarak antara 4 hingga 26,8 derajat Celcius dan sea surface temperature dari 18,6 sampai 26,8 derajat Celcius. Dari data yang didapatkan, terobservasi mengenai tingkah laku pergerakan secara horizontal dan juga vertikal dari Siphias gladius. Yang pertama-tama akan saya bahas yaitu pergerakan secara vertikal, didapatkan pola yang cukup umum, yaitu di mana pada malam hari ia akan berada lebih dekat kepada permukaan sekitar 100 meter dan menuju kedalaman yang lebih dalam pada siang hari yaitu 400 meter dan terkadang hingga 600 meter dan sesekali juga melakukan diving hingga lebih rendah dari 900 meter di mana tercatat maksimal yaitu 1136 meter. Nah, di luar itu Siphias gladius juga terkadang melakukan aktivitas yang dinamakan basking, yaitu di mana pada siang hari ia akan menuju dekat kepada permukaan untuk beberapa saat. Selain itu juga teramati perilaku Siphias gladius yaitu pada malam bulan purnama ia akan berada lebih pada laut yang lebih dalam dan pada malam bulan sabit ia akan berada lebih dekat kepada permukaan. Nah, pola migrasi vertikal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti penurunan konsentrasi oksigen di air di mana pada saat konsentrasi oksigen menurun maka ia akan lebih sering melakukan basking kepada permukaan. Serta pada malam hari pergerakan vertikal dibatasi oleh kedalaman thermocline, yaitu lapisan pembatas antara air yang lebih hangat pada permukaan laut dan air yang lebih dingin di bagian laut yang lebih dalam. Dan yang terakhir yaitu meskipun Siphias gladius bersifat toleran terhadap temperatur yang beragam, distribusi sangat dipengaruhi oleh sea surface temperature. Kemampuan Siphias gladius ini untuk hidup pada laut yang dalam merupakan sifat yang muncul karena terdapat beberapa adaptasi fisiologis
yaitu organ termogenik di kepalanya yang bersifat sebagai pemanas bagi otak, mata yang besar untuk menyebabkannya dapat mengejar mangsa dalam cahaya yang redup, dan yang terakhir yaitu massa otot putih yang memungkinkannya untuk memiliki resistensi anoksia yang lebih tinggi, di mana Cyphias gladius dapat menampung dan mengakumulasikan oksigen depth yang lebih banyak dibandingkan spesies ikan pelagis besar lainnya. Untuk pergerakan secara horizontal didapatkan pada saat temperatur menurun pada saat musim gugur pada bulan Maret hingga Juni. Cyphias gladius akan bergerak ke arah barat laut ke daerah pesisir Peru, dan pada awal musim semi pada bulan September hingga awal Oktober ia akan kembali bergerak ke arah selatan kembali ke daerah pesisir Chili Utara. Nah, selain karena temperatur, terdapat pula kemungkinan bahwa pergerakan ini disebabkan oleh ketersediaan makanan yang dipengaruhi oleh fenomena upwelling pada daerah pesisir Peru dan Chile. Pergerakan ini mirip dengan pergerakan Cyphias gladius pada barat laut Samudra Atlantik, di mana migrasi yang terjadi bersifat siklik antara daerah Kanada, di mana ikan Cyphias gladius ini akan bergerak ke perairan tropis pada musim gugur dan kembali ke daerah yang sama pada awal musim semi. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami.